Ya pemirsa, Anda masih di Galeri Publik berbicara mengenai Hari Pers Nasional yang tepatnya pada tanggal 1 Februari dan acara puncaknya di tanggal 9 Februari. Sangat menarik untuk diulas karena di sini kita akan belajar bagaimana mengembangkan digital secara maksimal dan apalagi kalau dengan Anda masih menggunakan dengan cara-cara kuno, wah, saya khawatir Anda bisa tergilas pemirsa. Jadi untuk itu kita harus banyak belajar di sini. Kita masih berbincang-bincang mengenai perkembangan untuk acaranya nih. Untuk acara sampai di tanggal 9 ya. Tentunya dalam apa yang sudah dikerjakan itu sudah dirasakan keberhasilannya. Salah satunya adalah pelestarian lingkungan melalui sarana teknologi. Apa aja sih yang sudah dirasakan oleh masyarakat itu sendiri, yang sudah dilakukan oleh Arta Graha Peduli? Ya, yang kami contohkan memang akhirnya di wilayah Tamling. Nah, bagaimana rehabilitasi kami ini menggunakan konsep yang cukup baik, artinya memang sangat bersahabat dengan alam juga. Nah, rehabilitasinya juga dengan standar yang memang disepakati oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Dan sampai sekarang kami telah berhasil untuk melepas liarkan harimau di beberapa tahun belakang. Nah, ini pun juga dari pantauan juga itu dia karena ada teknologi yang bisa menjangkau untuk sampai ke sana. Nah, akhirnya mau nggak mau data yang kami dapat ini yang bisa memberikan keuntungan kepada kami untuk mengetahui seberapa jelajah harimau dan kemudian bagi masyarakat adalah kami bisa memberikan wilayah-wilayah yang aman untuk masyarakat di luar dari kawasan yang memang nanti ada harimau gitu Mbak. Ini yang menjadi salah satu keuntungan bagi masyarakat. Seperti itu ya. Baik. Jadi di sini kita lihat juga antara alam dan masyarakat saling berkolaborasi dengan baik juga ya. Dan yang masalah kepunahan tadi kita juga mesti bisa belajar untuk bagaimana melestarikan habitat salah satunya macan tersebut. Nah, kita akan bertanya lagi kepada Pak Margiono. Pak, kalau misalkan nih ya ada yang baru bergabung dengan kita, sementara mereka juga sebagai pelaku usaha, ada nggak sih syarat-syarat untuk bisa menerima edukasi di acara Hari Pers Nasional tersebut? Nggak ada. Nggak ada? Siapa saja boleh ikut. Takutnya kan mungkin ada, syaratan harus sudah berusaha, punya usaha itu selama 3 tahun atau apa? Tidak ya? Nggak ada. Jadi yang pemula ada tempatnya, yang belum mulai ada tempatnya, yang untuk pengembangan ada tempatnya, yang perlu pembinaan marketing ada tempatnya, jadi semuanya ada tempat untuk itu. Tapi ada tahapannya gitu ya, jadinya maksudnya bagi yang masih baru, pelaku baru. Ya, Pemda Jawa Timur saya kira sudah punya data yang lengkap, karena basisnya itu kan dari Pemda Jawa Timur nih, yang punya data lengkap. Jadi pengusaha yang awal seberapa yang mau dilibatkan, pengusaha yang perlu bimbingan kreativitas, kreasi di bidang produksi yang mana yang sudah perlu dilakukan full untuk marketing. Mereka sudah punya data. Jawa Timur salah satu pembina pengusaha mikro kecil menengah yang terbaik dan pelopor penggunaan digital yang paling maju. Iya, di Jawa Timur. Karena itu Gubernur Jawa Timur Pak Dekarwo pengen upaya baik yang sudah dilakukan, yang sudah dirintis, itu dikembangkan dan dapat lompatan lagi pada Hari Pers Nasional. Ini bagi Jawa Timur, terutama bagi Pak Gubernur, Pak Gubernur Soekarwo, ini adalah legacy bagi dia. 3 hari setelah Hari Pers Nasional, beliau akan meletakkan jabatan sebagai gubernur. Karena sudah 2 periode dan akan berganti. Nah, dia ingin meninggalkan jejak baik, ingin meninggalkan legacy yang baik, terutama kesan istimewa terhadap pembinaan usaha kecil dan menengah. Pendataan sudah baik, pembinaan sudah dilakukan dengan baik, dan sekarang tinggal lompatan lagi yang ingin dilakukan oleh Pemda Jawa Timur. Luar biasa di sana. Sebenarnya jadi mereka di sana itu lebih sangat melek teknologi ya, boleh katakan lebih awal seperti Jawa Timur sebenarnya dan perintis. usia berapa sih rata-rata dari berbagai macam usia. Bahkan di Surabaya itu ada nenek-nenek yang penghasil produksi kue makanan. Wajahnya, penampilan old, penampilan lama. Tapi produksinya ini produksi baru,
kekinian. Orang kalau membandingkan antara produknya dengan penghasilnya, dengan pemproduksinya, tidak nyangka bahwa ini adalah produknya dia. Karena kreasi dan karena kemampuannya. Ya, yang hebat begini, penghasil begini, akan didorong dan dilecutkan lagi lewat marketing yang lebih bagus. Ini bagus sekali ya, tapi hanya di Jawa Timur. Bagaimana dengan yang kota-kota lain yang nonton acara gini? Mungkin nggak sih di kota kita dikunjungi atau bikin touring? Nah, nanti, planning ke depannya gimana nih? Harus dikelilingkan nanti upaya-upaya yang begini. Iya, upaya seperti ini kan mungkin baik sekali kan. Wah, Surabaya jauh lebih oke, sudah dapat duluan. Terus kota-kota lain merasa ini kita mau juga nih. Mungkin dari Arta Graha gimana, Mas? Dari Pak Alwan sendiri, program ini bikin orang antusias loh. Jadi maksudnya euforia ini bukan hanya dirasakan dari kota Surabaya tersebut, kota-kota lain juga kepingin. Mungkin program yang berikutnya akan dibuat nggak dalam waktu dekat seperti itu? Touring lah contohnya. Iya, kalau untuk khusus dari Arta Graha Peduli sendiri, memang kami ada di beberapa lokasi di Indonesia. Nah, akan tapi kalau tertarik dengan kegiatan HPN, memang nanti kita akan ngikutin ya. Betul, kita akan ngikuti HPN. Karena seperti tadi prosedur untuk kota yang mana lagi memang nanti dari pihak HPN sebenarnya yang akan melihat. Bagi Arta Graha, HPN itu kan cuma sebagian kecil dari pengabdiannya. Yang rutin yang di luar HPN itu kan sudah banyak. Jadi boleh kata ini gongnya loh Pak. Ya boleh. Nanti saya berharap yang terutama yang rintisan untuk pengembangan dan penguatan ekonomi masyarakat kecil yang bekas terdampak bencana alam itu dikembangkan di daerah lain. Saya membayangkan misalnya di Palu, di Lombok ya. Pemulihan kembali ya. Pemulihan kembali usaha kecil dan menengah terutama. Ini baik sekali nih. Menurut saya Arta Graha punya perhatian khusus di bidang itu. Iya, ini kita senang sekali nih ya. Berarti kita benar-benar judulnya peduli. Waduh, nggak terasa ya pemirsa ya, kita sudah di akhir acara. Sedikit mungkin dari apa yang sudah kita bicarakan hari ini, kesimpulan sedikit aja mungkin dari Pak Margiono gitu untuk pemirsa semuanya. Yang pertama, forum Hari Pers Nasional adalah forum terbesar bagi masyarakat pers dan masyarakat non-pers yang ingin terlibat dalam kepentingan pers. Yang kedua, bahwa Hari Pers Nasional selalu punya dua sisi. Penguatan dan pengembangan pers itu sendiri dan pengabdian masyarakat. Yang ketiga, saya berharap instansi swasta seperti Arta Graha makin banyak. Karena makin banyak yang begini, berarti makin banyak pengabdian dan kepedulian yang bisa dikembangkan untuk masyarakat kita yang masih sangat membutuhkan. Baik, terima kasih untuk ininya ya Pak ya, dedikasinya juga ya di bidang pers. Dan juga dari Mas Alwan, sedikit mengenai kesimpulan yang sudah kita bicarakan hari ini. Baik, nah dukungan untuk pers merupakan dukungan untuk demokrasi, artinya memang bagaimana kita terlibat dalam partisipasi HPN, Hari Pers Nasional ini menjadi sangat penting. Nah, dalam kaitan tersebut memang apa yang nanti akan dilakukan di dalam HPN memang ini menjadi salah satu hal yang akan dikembangkan di kemudian hari, termasuk Arta Graha Peduli. Saya pikir penting bahwa setiap institusi dan organisasi yang lain atau swasta memang sudah harus berkolaborasi, harus ikut juga seperti ini. Baik, terima kasih Pak Margiono ya, sukses selalu untuk persnya juga, dan terima kasih juga ya Mas Alwan. Dan demikianlah perbincangan kita di Galeri Publik. Senang sekali kita bisa mendapatkan manfaat dari apa yang sudah kita bincangkan. Akhir kata, saya Syira Trisya pamit undur diri dari Anda. Sampai jumpa lagi di Info Publik mendatang.